Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Dodi, Ibu Yuli beserta seluruh keluarga, hadirin hadirat, tamu undangan, para alim, para ulama, guru-guru kita semua tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bil khusus tentu saja yang memberikan mikrofon Bang Ade Jigo. Kalau tidak saya juga tidak bisa menyampaikan sepatah dua patah kata tausiah. Jadi kira-kira apa lagi yang mau dicari Pak Dodi dan Ibu Yuli? Pak Dodi seorang dokter, ASN, abdi negara. Ibu Yuli sudah punya bisnis, usaha. Sekarang membuka usaha baru travel perjalanan, baik umum maupun haji dan umrah. Apa yang mereka cari? Rumah sudah ada, isinya sudah, orang rumah juga sudah. Yang mau ditambah ini apa sebenarnya? Tapi dari Abdul Somad dilibatkan berikut ini penyerahan santunan kepada anak-anak kita. Lalu dijelaskan Ustaz Abdul Somad ini adalah pejuang luar biasa, berawal dari anak jalanan. Sekarang sudah mampu menyekolahkan anak yatim, anak yang terbengkalai pendidikannya, tidak punya orang tua. Barulah saya dapat paham, rupanya mereka tidak sedang mengejar dunia. Karena dunia ini kalau makin dikejar makin lari. Dunia ini seperti air laut, makin ditelan makin asin, makin kurang. Tapi yang mereka cari adalah mereka ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah, seperti ini nanti dalam surga. Wa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk dua jarinya. As-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara keduanya. Begitulah dekat jarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka usaha bisnis apapun, kuliner, perjalanan, pakaian. Apalagi zaman sekarang tidak perlu offline, kita bisa tanpa kios di rumah. Kerajinan tangan segala macam dipasarkan melalui Instagram. Makanya jangan heran Instagram Ustaz Somad itu isinya iklan aja, dari kerupuk, keripik sampai cendol. Apa ini semua isinya ini? Endorse. Ustaz dapat berapa dari endorse itu? Belum jelas sampai sekarang. Tapi yang jelas itu ingin membangkitkan ekonomi umat. Orang-orang yang berjualan, berbisnis itu berbagi zakat, menyekolahkan anak yatim. Sedikit banyak insya Allah yang mengendorse dapat juga pahalanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita keluar dari masjid, kita diajarkan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan untuk pintu rahmatmu. Tapi begitu keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, bukakan untukku pintu rezekimu. Kenapa? Karena orang beriman tidak disuruh berdoa menunggu rezeki turun dari langit. Tapi buah yang sudah matang itu dijolok dengan bambu sehingga jatuh ke bawah walaupun dia sudah matang. Pohon kelapa yang sudah hitam mengering, berapa banyak tidak jatuh ke bawah. Malah mayangnya yang masih jadi putih sudah jatuh duluan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada kita ada ikhtiar dan usaha. Rezeki ini sudah dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallah rizquha, Allah menjamin rezekinya. Lalu untuk apa lagi dibuka usaha travel perjalanan? Untuk apa lagi membuka bisnis? Untuk apa lagi menggali segala macam potensi alam Indonesia yang begitu indah? Tujuannya tidak lain tidak bukan, kalau dapat pahalanya dua. Yang pertama pahala berusaha, yang kedua pahala hasil usaha yang dibagikan. Kalau tidak dapat, pahalanya tetap ada. Pahala apa? Pahala bekerja, berikhtiar, berusaha, karena kita disuruh, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang sedang dilakukan oleh Pak Dodi dan Ibu Yuli. Walaupun acaranya ini di bulan Agustus. Yuli itu kan sebelumnya Agustus. Hari ini kita berkumpul bersama, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terencana sama sekali.
Rupanya kata Pak Dodi, kami sangat ingin Ustadz datang ke rumah kami, bermimpi. Apakah kami hari ini mimpi? Ini tidak mimpi Pak Dodi, karena ini sudah siang. Kalaupun mimpi, ini namanya mimpi di siang hari. Para alim, para ulama, para ustadz mendoakan. Kata Pak Kiai Ustadz Somad, kelebihan Pak Dodi ini adalah pada berbagi ke pondok pesantren. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan kiai, kita bukan tuan guru, bukan ulama, tapi kita bisa dapat pahala penghafal Quran. Dengan cara apa? Mensupport pondok pesantren. Berapa anak-anak pesantren yang menghafal Quran, yang belajar nahu, sharaf, fikih, usul fikih, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, maka kemudian mereka menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi alim, menjadi ulama, menyebarkan dakwah, pahalanya mengalir juga ke kita. Oleh sebab itu, kalau ada orang mengatakan umat Islam ini tidak boleh mengelola dunia, dunia ini serahkan saja kepada orang lain, kita cukup berzikir, bersolawat, baca Quran, menunggu malaikat maut datang. Itulah yang diinginkan oleh Belanda. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, tapi pemikiran-pemikiran Snokhorgronje masih bersarang di kepala anak bangsa. Kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan 77 tahun yang lalu. Baru saja kita peringati 17 Agustus. Tapi ternyata pemikiran bahwa, apa kata Belanda? Biarkan bumimu kami tanam tembakau, kami tanam karet, kami tanam sawit, kamu cukup berzikir, berdoa saja kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka menjajah negeri kita. Ulama mengerti, ulama faham. Karena kita diajarkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya mesti hasanah duluan. Tidak akan dapat akhirat hasanah. Tapi dunia ini hati-hati. Dia kalau diperturutkan kita akan hanyut, gelombangnya kencang, karangnya tajam, anginnya puting beliung, tsunami-nya mah dahsyat. Maka mesti ada pegangan, targetnya mesti jelas. Harta yang dicari, bisnis ini semuanya untuk cari duit, tapi tujuannya bukan duit. Karena kalau tujuannya duit, laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, ada gunung, lalu kemudian ada tanah yang landai isinya emas semua, maka manusia tidak akan pernah merasa cukup. Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia pasti akan minta satu lembah lagi, ya Allah. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata enough, cukup, kifayah, yakfi. Tapi pada saat itu manusia berada dalam penyesalan yang mendalam. Jadi yang perlu dipahami, poin pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan peresmian PT Duta Mitra Tour ini adalah bahwa mencari rezeki, mencari harta, mencari tanah, mencari membuka usaha, itu juga adalah ibadah. Tapi dia bukan ibadah mahdhah. Ibadah yang pure mahdhah, salat, zikir, baca Quran, itu ibadah memang murni mahdhah. Ada rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ada yang membatalkannya, ada makruhnya. Tapi ada satu perbuatan yang dia kelihatannya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Itulah dia mencari rezeki. Seorang laki-laki mencari rezeki yang halal, dilangkahkannya kakinya dari rumah dengan menyebut nama Allah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Andai dia dapat, maka dia dapat dua. Niatnya baik, amalnya baik. Andai tidak dapat, maka dia sudah dapat satu. Niatnya baik, yang tidak dapat baik itu dia sabar, maka sabarnya itu pun bernilai ibadah. Orang beriman ini luar biasa. Kalau dia dapat, dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia tidak dapat, dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab. Tidak bisa dihitung, unlimited. Yang bisa menghitung, mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya dapat dengan nggak dapat, ada nggak bedanya? Nggak ada beda. Oh beda Pak Ustadz, kalau dapat kelihatan, kalau nggak dapat nggak kelihatan. Dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, mengagumkan. Kalau dia dapat, ditambah Allah. Bersyukur dia, berbagi kepada fakir miskin, pondok pesantren. Dia bersyukur, ditambah Allah. Andai dia tidak dapat, dia bersabar. Sabarnya itu pun juga adalah ibadah. Makanya orang beriman itu detak jantungnya ibadah, kedipan matanya ibadah, hayunan tangannya ibadah, langkah kakinya ibadah, bisikan telinganya ibadah, bisikan hatinya pun ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang semua tindak tanduk perbuatan kita bernilai ibadah, insya Allah.
Sholat duha ibadah Pak Ustadz? Betul. Baca Yasin ibadah? Betul. Zikir, sholawat adik-adik kita dari grup hadrah? Betul, ibadah. Tapi ada satu yang orang tidak menganggapnya ibadah. Bapak-bapak kita dari TNI, Polri, Satpol PP masuk kantor, mengabdi kepada negara, menjaga perbatasan agar tidak diambil negara tetangga, itu juga adalah bagian daripada ibadah. Kalaulah pejuang bangsa kita dulu menganggap ibadah itu cuma yasinan, tahlilan, baca Quran, maulidan, lalu memperjuangkan negeri ini melawan Belanda, Jepang bukan ibadah, kita masih terjajah sampai hari ini. Tapi karena mereka menganggap ibadah itu sangat luas, makanya dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi peresmian PT Duta Mitra Tour bertepatan dengan hari ini, masih di momen Agustus, ini membangkitkan semangat kita. Semangat yang sebelumnya melawan penjajahan, hari ini semangat melawan kemiskinan, semangat melawan kebodohan. Adik-adik yang kebetulan orang tuanya kurang beruntung, ada yang dilahirkan dalam rahim seorang ibu orang kaya, bisnismen, ada yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang biasa-biasa saja, itu takdir dari Allah. Kita tidak pernah memilih ibu rahim siapa yang kita masuki, itu memang kuasa Allah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim perut ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, cairan. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari dalam bentuk cairan, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari. Summa yursalul malaku, dikirimlah malaikat membawa ruh. Jadi tidak ada pilihan bagi kita mau masuk ruh. Ruh ini mau masuk perut rahim orang kaya atau orang miskin. Masuk ke dalam rahim orang kaya itu takdir. Masuk ke dalam rahim orang miskin itu pun takdir. Tapi bagaimana kita ke depan itu pilihan. Jadi banyak orang mengkambing hitamkan Tuhan karena kemalasannya, karena sifatnya yang melas, karena sifatnya yang tidak mau berusaha. Lalu kemudian dia katakan ini semuanya takdir Allah. Memang betul. Tapi apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara diperjalankan dan antara punya pilihan. Ada kalanya kita seperti wayang yang diperjalankan oleh dalang, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, menoleh atau tidak menoleh. Tapi ada kalanya kita berusaha diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara buka travel atau tidak, antara melakukan perjalanan atau tidak, antara mau menyantuni anak yatim atau tidak, antara mau membantu pondok pesantren atau tidak. Itu pilihan ada pada kita. Allah berikan kita mata untuk melihat. Di sekeliling kita di lampu merah ada anak-anak jual tisu. Mereka bukan cari kaya, mereka cari makan. Di sekeliling kita tidak jauh dari mata kita, khusus di Jabodetabek, kita melihat bagaimana fakir miskin, jurang begitu jauh antara orang yang amat sangat kaya raya dengan gedung menjulang tinggi dengan yang amat sangat fakir miskin di tepi kali. Maka mata kita disuruh Allah Ta'ala melihat. Lalu kemudian telinga kita mendengar mereka meminta tolong. Laisa bil mu'min, kamu bukan orang beriman. Siapa itu? Yabitu syab'anan, sanggup dia tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau ada orang mengatakan muslim, bapak saya muslim, ibu saya muslimah, saya negeri muslim, berasal dari keluarga muslim. Muslim kata Nabi bukan hanya sekedar bersolawat, bersyahadat, tapi muslim adalah orang yang bisa merasakan perasaan orang lain. Tapi kalau kita tidak punya, kita hanya sekedar bersimpati. Ngelihat orang miskin kita nangis, ngelihat orang susah kita nangis. Tapi jangan lupa, air mata kita tidak bisa mengenyangkan perut mereka. Kalaulah hanya dengan menangis orang miskin ini selesai masalahnya, kita buat aja hari nangis nasional. Nangis kita sama-sama selesai masalah. Maka mesti ada kontribusi. Lebih dari sekedar simpati, itulah yang disebut dengan empati. Apa yang dilakukan oleh Pak Dodi dan Ibu Yuli adalah ingin lebih dari sekedar simpati. Tapi mereka tidak bisa bersimpati kalau hanya mengharapkan gaji dari pegawai negeri sipil. Tidak bisa mengharapkan hanya dari pekerjaan yang biasa.
Maka mereka membuat terobosan-terobosan yang luar biasa, PT Duta Mitra Tour. Lalu kemudian Ustadz Abdul Somad diminta untuk membubuhkan tanda tangan. Jadi setiap siapa saja yang akan melakukan perjalanan, dia mendaftar ke kantor PT Duta Mitra Tour, dia lihat nama Ustadz Abdul Somad, paling tidak dia ingat, kalau Ustadz Somadnya meninggal, dia bacakan doa, mengalir pahalanya. Mohon maaf, nama Bang Ade Jigo tidak dibuat di situ. Tapi insya Allah foto kita akan dicetak bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu diberikan penghormatan pada momen puncak. Sudah siap PT-nya, izinnya sudah diurus, karyawannya sudah ada, kantornya sudah oke, sudah tinggal jalan, membubuhkan tanda tangan, diserahkan ke saya. Ibarat tulisan kaligrafi yang sudah cantik dan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang sudah tahu ini tulisan, tapi ada kurang satu, titik ba-nya belum diberi. Maka kemudian dipanggillah Bang Adi, dipanggil semua tamu, alim ulama, pondok pesantren. Berikut ini mari kita saksikan peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Saat saya menorehkan titik ba, dipoto, dan fotonya itu di-share melalui Instagram, Facebook, Twitter. Lalu kemudian semua orang pun komen di bawah, bagus ya tulisannya. Padahal bukan tulisan saya. Saya hanya meletakkan titik ba. Saya hanya dijadikan sebagai ikon. Saya di situ diminta untuk memberikan, tapi saya yakin dan percaya. Kenapa saya diminta? Pasti ada husnuzon di sana. Kalau dengan adanya gambar saya, dengan adanya tanda tangan saya, orang jadi mau berangkat melalui PT Duta Mitra Tour, alhamdulillah. Tapi kalau dengan adanya saya malah mereka batal berangkat, nggak usah buat foto saya. Jadi nanti kalau ada orang mau berangkat, tanya, kamu fansnya Abdul Somad? Enggak, sembunyikan tanda tangan itu. Kalau dia mendatangkan manfaat, tebarkanlah. Tapi kalau hanya mendatangkan mudarat, jauhkanlah. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia sesuatu yang sulit untuk kita dapatkan. Makanya kalau kita mau mencari ridho manusia, sampai mati kita tidak akan dapat ridho manusia. Karena manusia ini lain kepala, macam-macam. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Tapi kalau yang kita cari adalah ridho Allah, ridho ilahi, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kalau kami sudah dapat ridhamu, maka insya Allah surga menyusul. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Dodi dan Ibu Yuli ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka lakukan dengan perbuatan amal? Ini kan bisnis, Ustaz. Ini kan murni PT, usaha, duit. Ini hanyalah jembatan untuk menuju pulau. Ada yang naik perahu sampai ke pulau. Ada yang naik speedboat sampai ke pulau. Ada yang naik helikopter sampai juga ke pulau. Ada yang naik jembatan sampai ke pulau. Tapi ingat, sebagus apapun perahu, perahu akan kau tinggalkan. Tujuannya pulau. Sebagus apapun cantik jembatan, jembatan hanya sarana, fasilitas. Tujuannya adalah pulau. Maka jangan habiskan waktu untuk selfie-selfie, foto-foto di atas jembatan. Karena jembatan bukan tujuan. Jangan habiskan waktu untuk memuji-muji speedboat. Ini speedboatnya bagus sekali. Karena itu bukan tujuan. Tujuan akhir mesti dipahami, mesti disadari. Apa yang Ustaz maksudkan dengan tujuan? Kerja di kantor, menjadi PNS dari golongan 2A sampai 4E, menjadi tentara, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, menjadi polisi, menjadi apapun kita, bisnismen, lawyer, pengacara. Itu hanya jembatan, perahu, speedboat. Tujuan akhirnya adalah ingin menjadi hamba Allah, Abdullah. Makanya kata Nabi Isa alaihissalam, Inni Abdullah atani al-kitab. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang diberi kitab. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad SAW? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dia hamba Allah. Makanya dikatakan dalam hadis, Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham. Zaman Nabi mata uang zaman itu ada dua. Satu dinar, uang logam perak, emas. Satu lagi dirham, uang logam
perak, tidak ada uang kertas zaman Nabi. Maka kata Nabi, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Binasa orang yang menghambakan dirinya kepada uang emas, celaka orang yang menghamba dirikan pada uang perak. Jadi ini hanya sarana. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama sudah saya hidup melihat pemakaman, melepas jenazah, masuk ke liang lahat. Belum pernah saya lihat orang Islam mati bawa kartu ATM. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi mana? Uang yang diberikan ke semen, batu bata, kerikil, kosen pintu, AC, kubah, dinding. Yang diberikan beasiswa untuk para pelajar. Ini kan uangnya Pak Ustadz, kalau diberikan beras, berasnya dimakan kan habis. Memang betul. Tapi hafalan anak itu nggak habis. Anak itu ngajarkan Quran, dia punya murid, muridnya punya murid lagi sampai hari kiamat tidak putus. Jadi kalau ada orang berpikiran sempit, ini uang saya untuk wakaf tanah saja, ini uang saya untuk beli batu bata saja. Kenapa kamu beli batu bata? Karena batu bata nggak habis. Kalau beras habis, matilah santri nggak makan. Emang bisa santri makan batu bata? Mereka makan nasi, mereka minum air, airnya habis, jadi tenaga, otaknya kerja, ngapal, dia punya murid, mengalir. Makanya kata Nabi dalam hadis yang tidak putus itu, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, amalnya putus. Illa min salasin, kecuali dari 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah, benda, harta, uang, duit, semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, pagar, jendela. Waladun salihun, anak manusia, kulit, darah, tulang, kuku, bulu, darah, daging, jantung. Yang ketiga adalah itu yang disebut Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Satu yang nampak, yang kelihatan, benda, tanah. Satu yang nampak, kelihatan dalam bentuk fisik, darah, daging, manusia. Satu lagi yang tidak kelihatan, dia bukan materi, dia termasuk immateri. Itulah dia disebut dengan ilmu. Jadi kalau kita bantu pondok pesantren dengan support setiap bulan berapa santri yang kita santuni, maka sesungguhnya 3-tiganya kita peroleh. Waladun solihun dapat, sedekah jariyah dapat, ilmu yang bermanfaat pun dapat. Siapa yang mengajari kita hadis, tafsir, tajwid, baca Quran? Kita mengenal iqlab, hunnah, bila hunnah, qalqalah. Kita tidak ketemu dengan sahabat Nabi, tidak ketemu dengan Nabi. Kita dapat itu dari para ulama, para habaib. Mereka belajar ke guru-guru mereka, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, sampai kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mata rantai yang tidak putus sampai ke kita, dan yang menyampaikan itu adalah para ulama. Tapi jangan lupa, ulama itu dibantu oleh orang-orang yang hati tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Pak Dodi dan Ibu Yuli tercatat sebagai orang-orang yang hidupnya menjadi penolong agama Allah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, dia dapat pahala jihad fisabilillah. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar. Perang Badar yang maha dahsyat, hebat, luar biasa, tercatat dalam sejarah Islam. Utsman bin Affan tidak ikut perang. Karena kenapa? Karena istrinya sedang sakit, dia menjaga istrinya. Tapi dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia ikut membeli tombaknya, membeli anak panah, membeli baju besi, membeli kuda. Itulah yang dikatakan Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah dapat pahala jihad fisabilillah. Ada orang yang masuk pintu surga itu dari babul jihad, karena berdarah-darah dia di Palestina. Ada orang yang masuk surga itu dari babus sedekah, karena banyak zakat, wakaf, infak, sedekahnya. Ada yang masuk surga itu dari babus shalah, karena banyak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, qabliyah, ba'diyah. Ada orang yang masuk surga itu dari babul kazimin al-ghaiz, karena dia mampu menahan amarah. Ada orang yang masuk surga itu dari babur rayyan, karena banyak puasa sunatnya. Tapi ada orang yang masuk surga min haitsu syaa, dari pintu mana saja yang dia mau. Dia adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dari pintu mana saja kita masuk, bebas akses, unlimited edition. Jangan sampai kita punya kunci, tapi pas mau dipasang, mohon maaf, pintunya sudah kunci baru, satu pun nggak bisa kita masuki. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ada hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kamu tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka, wahai setan, wahai iblis. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambaku yang kusucikan hatinya, kubersihkan. Jadi kita doakan sahibul bait, sahibul hajat,
Mereka tidak hanya sekedar beramal, tapi juga dijadikan Allah minal mukhlasin. Hatinya tulus, murni, bersih. Oh, kalau tulus ikhlas nggak perlu buat acara peresmian launching, Ustadz. Soft opening. Kalau tulus ikhlas nggak perlu manggil Bang Ade Jigo, undang Ustadz Abu Somad, undang Kiai. Kalau tulus ikhlas, udah ikhlas saja karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya syiar. Nabi SAW membawa pasukan ke kota Makkah tahun 8 Hijrah, 10.000 pasukan. Tidak ada satu telinga pun yang digunting, tidak ada satu nyawa pun yang melayang. Lalu untuk apa Nabi bawa pasukan ramai-ramai? Itu namanya syiar. Syiar itu kalau bahasa kampung kami, show force. Show menunjukkan, force kekuatan. Show force menunjukkan kekuatan. Orang Islam disuruh menunjukkan kekuatan. Ya Rasulullah, kita nggak boleh riya, nggak boleh sombong, nggak boleh. Bagaimana kalau saya pakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai sepatu bagus? Apakah kata Nabi, jangan baju bagus, jangan sendal bagus? Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, dia suka kepada yang indah-indah. Ini untuk membersihkan saya. Mana tahu ada yang terlintas dalam hatinya, Ustaz Somad ini berlebihan. Ini sorbannya kok panjang sekali. Ini bukan sorban saya, ini dikasih Pak Dodi tadi. Sorban saya kecil, minimalis. Sampai di sini dikasih. Kenapa? Karena tadi itu terlalu kecil, kelihatannya sorban anak-anak. Nah, ini baru sorban ustadz beneran. Apa maknanya? Karena dengan pakaian yang compang-camping, orang melihat kita remeh-temeh. Tapi kalau kita berpakaian bersih, walaupun tidak mahal, apalagi kalau mahal, banyak manusia ini sekarang kalau dalam sebuah ungkapan dikatakan imanuhum fi a'yunihim, imannya di mata. Imannya terletak di mata. Dia menilai orang dari naik mobil apa, jamnya merek apa, bajunya, outfitnya dinilai. Makanya jangan heran kalau nonton video Ustaz Somad itu datang pakai mobil luar biasa. Orang mana tahu itu mobil minjam. Itu mobil panitia semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Bahwa umat Islam mesti tampil bersih, bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Innallaha tayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang bagus-bagus. Kulu makanlah min tayyibat, yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah min tayyibat, yang baik-baik. Saya sampai di Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great di tepi laut Mediterania. Lalu kemudian kami pun pergi ke sebuah masjid. Seorang ulama, Masya Allah, ahli hadis. Bajunya di dalam jubah warna putih, lalu kemudian di luarnya pakai jubah warna coklat tua dengan warna-warna emas. Duduk dengan topi sorban, dengan baju kebesaran. Memang biasanya jubah itu besar-besar, ukurannya XL. Lalu kemudian beliau duduk. Kami duduk di bawah melihat, kagum dengan ulama ini. Lalu setelah acara pengajian kami pun pulang. Salah seorang sahabat mahasiswa Indonesia mengatakan, Ustaz Somad tadi lihat ulama yang kita kunjungi tadi. Iya. Hebat enggak? Hebat, luar biasa. Jubahnya, bajunya, gayanya, sorbannya. Ada anak Indonesia yang pernah di rumah beliau waktu istrinya sakit, Ustaz. Terus anak Indonesia itu nyuci di rumah beliau. Apa? Dia kaget sekali. Ternyata baju Syekh itu sehari-hari banyak sekali yang koyak dijahit pakai jahit tangan. Loh, kenapa begitu? Kenapa tadi tampilannya bagus sekali? Pernah kami tanyakan, mengapa begitu Syekh? Karena kita mesti menjaga tampilan sum'ah Islam. Kalau saya datang dengan jubah yang biasa-biasa, orang tidak menyepelekan saya. Orang akan menyepelekan Islam. Tapi kalau saya tampil dengan baju yang bagus, dengan tempat yang bagus, dengan sorban yang bagus, orang tidak memuliakan saya saja, tapi orang akan memuliakan Islam. Jadi umat Islam kalau dia punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya pakaian bagus, punya banyak harta, itu akan menjadi iklan Islam. Orang akan tertarik untuk masuk Islam. Islam ini ibarat produk adalah produk yang bagus, tapi bintang iklannya tidak meyakinkan. Andai ada jamaah punya produk susu kacang kedelai, 3 kali minum Anda akan gemuk. Lalu bintang iklannya saya nggak mau. Ustadz tolong endorse Ustadz.
Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Nanti dia akan lihat siapa bintangnya, Ustaz Somad. Enggak meyakinkan. Begitulah lebih kurang. Islam ini al-Islamu ya'lu, Islam ini tinggi, wala yu'la alaih. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi bintang iklannya tidak meyakinkan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Islam tampil jorok, bau, kumuh, kotor, miskin, susah, melarat. Makanya banyak orang-orang barat itu masuk Islam bukan karena melihat umat Islam, tapi karena belajar Islam dari internet. Ketika Twin Tower meletup 11 September, mereka mulai mencari-cari apa ini Islam. Mereka pun mencari Islam berselancar di dunia maya. Mereka menemukan ceramah-ceramah mu'allaf, tokoh-tokoh masuk Islam. Mereka pun akhirnya masuk Islam. Setelah mereka bersyahadat masuk Islam, mereka pun jalan-jalan ke negeri umat Islam. Mereka terkejut melihat umat Islam kotor, miskin, kumuh, melarat. Mereka mampir ke masjid, bau, pesing, selesai sholat, sendalnya hilang. Apa kata mereka? Alhamdulillah saya masuk Islam duluan, baru kenal orang Islam. Seandainya kenal orang Islam duluan, gak jadi masuk Islam. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dodi dan Bu Yuli dengan PT Duta Mitra Tour, membangkitkan ekonomi umat, bersemangat mencari harta, tapi bukan tujuan, mampu berbagi ke pondok pesantren, anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa, mengangkat harkat martabat umat Islam, sehingga orang akan melihat, oh, umat Islam itu ternyata kaya, umat Islam itu ternyata bersih, umat Islam ternyata luar biasa. Seringkali kita pergi ke lembaga-lembaga orang Islam punya, dengan lembaga yang punya tetangga kita yang tidak Islam. Begitu kita mampir ke tempat dia, pas kita mau ke toilet, pipis, kita nanya dulu ke security, Pak, toiletnya mana? Kalau di tempat orang Islam, nggak perlu nanya, tarik aja hidung panjang-panjang, langsung keciuman baunya di mana. Padahal dalam hadis dikatakan, at-tahuru satrul iman, suci, bersih adalah bagian dari keimanan. Sholat tidak diterima kalau tidak bersuci dulu, mandi, tayamum, wudhu. Sholat puasa tidak diterima kalau tidak dari makanan-makanan yang bersih, suci. Kita diajarkan bahwa suci bukan hanya sekedar bersih, karena semua yang suci pasti bersih, tapi tidak semua yang bersih itu suci. Kita tidak bisa berwudhu dengan air minuman bersoda, walaupun dia bersih, tapi dia tidak suci. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita. Jadi jamaah, sahabat, adik-adik, kawan-kawan yang hadir pada kesempatan peresmian PT Duta Mitra Tour ini, apa itu? Surat tilang? Oh, belum. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, biasanya Ustaz Somad kan menyampaikan itu pakai poin 1, 2, 3. Ini bebas saja, silakan buat poinnya sendiri-sendiri. Nanti kalau poinnya sudah dapat, silakan di posting di Instagram untuk jadi pelajaran. Nanti dinilai mana poin yang paling bagus, dapat hadiah. Hadiahnya dari Pak Dodi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita melatih untuk membiasakan membuat poin-poin. Ceramah pakai poin-poin, ngaji pakai poin-poin, mendengarkan tausiah pakai poin-poin. Poin 1 yang dapat saya simpulkan dari Ustaz Abdul Somad tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang kita lakukan hari ini, inilah nanti yang akan dipetik oleh anak-anak kita di masa akan datang. Saya dikenalkan dengan anak Pak Dodi, dikenalkan dengan anak Bang Ade, dikenalkan dengan anak jamaah. Mereka melihat hari ini, dan mereka akan membaca ini. Foto-foto akan berbicara 20 tahun akan datang. Oh, ternyata orang tua kami membuka usaha. Bapak kamu itu punya bisnis, punya rumah, itu hasilnya dari mana? Dia punya usaha. Kabarnya bapak kamu tuh punya ternak, makanya kaya. Ternak apa? Ternak tuyul. Dia jauh dari perdukunan, dia jauh dari yang namanya magic. Ini usahanya dibuka meminta rezeki dari Allah SWT. Bertahajud, bersolat hajat di tengah malam meminta rezeki dengan doa. Tapi mereka juga berusaha. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kamu bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr, Allah akan berikan kamu rezeki seperti rezeki seekor burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut penuh berisi makanan. Dari dulu sampai sekarang, burung mencari makanan hanya dengan 3 cara.
ujung kakinya, ujung paruhnya, dan tatapan matanya. Lalu kemudian dia sayapnya terbang sejauh mata memandang. Hebatnya burung hidup di udara, tapi santapan makanannya berada di dalam samudera laut. Lalu kemudian dia masuk ke dalam untuk mengambil, berusaha. Belum ada sampai saat ini unggas hanya diam saja di sarang ketika ditanya, "Hai unggas, kamu tidak pergi hari ini?" Rezeki sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap terbang. Sebelum matahari terbit, mereka sudah pergi. Makanya pepatah nenek moyang kita mengatakan, jangan bangun kesiangan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Hari ini rezeki umat Islam dipatok ayam, diterkam kucing, diambil copet. Dia tidak mendapat apa-apa lagi sisa. Maka kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di waktu paginya. Waktu yang paling awal, paling pagi. Siapa yang bangun pada waktu paling pagi, dia paling semangat mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan, untuk agama. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Berapa banyak orang-orang kaya dalam sejarah hanya meninggalkan rumah yang besar, setelah itu anak pun membagi-bagi, dijual, hilang, tak bermakna. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat, orang yang punya kekuasaan dalam sejarah, kemudian hanya tinggal sejarah belaka. Mana yang kekal abadi? Membangun masjid. Mana yang kekal abadi? Tanah wakaf pondok pesantren. Mana yang kekal abadi? Pernah menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Pada akhirnya kita pun akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuat kita istiqomah dan akhirnya akan berhusnul khatimah, insyaallah. Saya tidak lama dengan bapak ibu di dunia ini. Bisa jadi saya mati duluan, bisa jadi ibu bapak mati duluan, kita tidak tahu. Tapi yang penting itu bukan siap matinya, karena malaikat tidak pernah nanya waktu dia mau mencabut nyawa, sudah siap atau belum? Tidak ada. Yang kita persiapkan itulah apa yang setelah mati, bukan saat mati. Karena setelah mati itu ada nggak yang mengalir untuk kita? Kalau ada mengalir dari masjid, alhamdulillah. Kalau ada yang mengalir dari anak yang soleh, alhamdulillah. Kalau ada yang mengalir dari sumur bor yang diwakafkan ke pesantren, alhamdulillah. Kalau ada yang mengalir dari tanah wakaf untuk asrama, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada yang mengalir, pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati, lama-lama pikir membuat sakit hati. Berpikir kita sejenak, nanti kalau aku mati yang aku tinggalkan ini apa? Aku tinggalkan mobil, akan dijual oleh anak cucu menantu. Aku tinggalkan rumah, akan dibagi-bagi mereka. Tapi ada sesuatu, yang sesuatu itu kita dapatkan kalau kita berusaha. Apa usahanya? Salah satu usahanya adalah dalam bentuk travel, tour and travel, perjalanan. Perjalanan-perjalanan yang baik-baik, perjalanan ke tanah suci, perjalanan haji dan umrah. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini membuat kita bersama di surga Jannatul Firdaus, bersama di PT Duta Mitra Tour, bersama pula kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat, barakallahu fikum untuk keluarga besar PT Duta Mitra Tour, terutama Bapak Dodi dan Ibu Yuli, beserta para asatis, para kiai, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan, sahabat, kerabat, semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, mujahid fi sabilillah, dapat harta dipakai untuk zakat, wakaf, infak dan sedekah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.